Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dari judul dari awal kah? Paslon kah? Faslun anwa'ud dalalatil wad'iyyati. Pasal macam-macam dalalah wad'iyyah. Dalalatul lafzi ma wafaqah. Dalalah lafzi, dalalah itu maksudnya petunjuk. Dalalah lafzi alama wafaqah, atas sesuatu wafaqah yang menyesuai akannya sesuatu. Yad'unaha, mereka menyebut akannya. Dalalatal mutabaqah, akan dalalah mutabaqah. Wa juz'ihi, dan sebahagiannya. Tadammunan, yaitu dalalah tadammun. Wa ma lazim, dan sesuatu yang melazimi. Fahwa, maka bermula dia sesuatu yang melazimi. Iltizam, yaitu dalalah iltizam. In, jika. Bi'aqlin ultizam, dengan akal ultizam dilazimi. In. Berarti kita membahas di sini tentang dalalah lafziyah wad'iyah, yaitu terbagi tiga yang dibahas di dalam sini nih, pembahasan sini. Karena ada dalalah ghairu lafziyah, ada dalalah lafziyah. Ini aklin ultusi. Ini sudah tamat, ini belum tamat. Nanti kita nang dibahas di mantik itu dalalah lafziyah wad'iyah. Nang dibahas itu ya lo, karena ada dalalah mutabaqah, tadammun, sama iltizam, tiga itu. Aku berkata. Muraduhu biddalalatil wad'iyyati al-lafziyatu. Yang dimaksud dengan dalalah wad'iyah itu kan ada di judul ad-dalalatul wad'iyyatu. Kalau maksudnya tuh al-lafziyatu, yaitu dalalah lafziyah. Maksud di sini berarti dalalah lafziyah wad'iyah. Nah, soalnya ada dalalah tuh, ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairu lafziyah, atau dalalah lafaz, dalalah ghairu lafaz. Nah, maksud di sini wad'iyah, pembahasan sini dalalah lafziyah wad'iyah. Pahamnya Pak? Nah, bukan ada ininya ya Allah. Kak.
tasdirnya ada. Tasdir sini ada. Masalah. Bidalili qawlihi fil baiti dalalatul lafzi, dengan dalil perkataannya musannif fil baiti di dalam bait dalalatul lafzi. Ya kalau di bait itu kan dalalatul lafzi adalah tadi kan faslun anwa'ud dalalatil wad'iyati, maksud wad'iyah itu dalalah lafzi, wad'iyah maksudnya, paham lah. Soalnya karena ada dalalah ghairul lafzi tapi wad'iyah juga. Yang dimaksud dibahas di sini dalalah lafziyah wad'iyah. Maksudnya tuh dalalatul masuk ke danau belum mulai siap-siap ceramah. Siap-siap penceramah lah. Atau orang saya di pondok ini naik ya Allah, harus saya keluar. Buang waktu. Karena orang dikenang mati itu nggak alim. Libas itu kena dalalatul lafzi wad'iyah. Libas dengan ini. Yang dimaksud itu kan adalah dalalatul wad'iyah, itu maksudnya dalalah lafzi wad'iyah. Di judul itu kan ada menyebutkan dalalatul lafzi, cuman kan di bait itu kan dalalatul lafzi. Nah, berarti kan yang dimaksud wad'iyah pembahasan sini dalalatul lafzi al wad'iyah berarti. Ada pertanyaan? Belum lagi belajar ada pertanyaan sudah. Wa muraduhu, bermula yang dikehendakinya betul. Fabil baiti dalalatul lafzi al wad'iyatu. Nah, dikehendaki dengan bait dalalatul lafzi itu al wad'iyatu, yaitu wad'iyah. Pas lo kok ya, dalalah lafzi wad'iyah. Soalnya kan ada tiga, ada dalalah lafzi akliyah, ada tabi'iyah, ada wad'iyah. Tapi yang dibahas ini adalah dalalah lafzi wad'iyah. Kena ada tasdidnya ini. Bidalili qawlihi fit tarjamati, dengan dalil perkataan musannif pada judul al wad'iyati, yaqulu faslun anwa'ud dalalatil wad'iyati. Bahkan dimaksud dalalatul lafzi di bait itu al wad'iyah ya Allah. Kemudian anwa'ud dalalatil wad'iyati di judul di atas itu maksudnya dalalatul lafzi sesuai dengan bait. Katalah bait ke judul kah? Bait. Itu jelas. Faqad hadzafa min kullin minat tarjamati, maka sungguh membuang oleh musannif daripada tiap-tiap daripada judul wal baiti dan bait ma asbata nazirahu fil akhari, akan sesuatu yang menetapkan akan tandingannya fil akhari pada yang lain. Wa huwa nau'un minal jinasi, bermula dia yaitu satu bahagian daripada jinas. Yusamma ihtibakan, dinamakan dengan ihtibak. Ini nanti di apa namanya? Balaghah. Kita kata sebutkan karena habis satu di situ. Maksudnya kan diterjemah di judul itu kadang menyebut dalalatul lafzi, menyebut ya Allah. Di bait kadang menyebut wad'iyah ya Allah. Dalalah wad'iyah aja ya Allah, tuh di judul ya Allah kadang menyebut lafziyah ya Allah, sedangkan di bait menyebut dalalatul lafzi, tidak menyebut wad'iyah. Nah, paham? Nah, kita masuk ke makna dalalah, karena kita kadang-kala memahami semuanya kecuali tasawur maknanya dahulu ya Allah. Yalah. Wad dalalatu fahmu amrin min amrin. Dalalah yaitu memahami satu perkara min amrin, daripada perkara yang lain. Memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Nakirah yang di dalam lah.
memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Paham nggak maksudnya? Kita paham satu perkara karena paham satu perkara. Contoh kayak ini, contohnya aja yang simpelnya aja. Misalnya ini kan dalalah ini kan pahamu amrin min amrin. Kita hendak memahami satu perkara karena paham perkara yang lain. Contoh misalnya di sini kita misalnya satu perkara, kita mengatakan ada asap. Kita tahu ada asap, ya Allah. Ketika kita tahu ada asap, maka akal kita mengatakan kada mungkin ada asap kecuali ada api, ya Allah. Nah, paham. Kita tahu di sini, ya Allah, akibat tahu di sini, paham satu perkara, ya Allah, sehingga bisa memahami perkara yang lain. Asalnya kita kada tahu pada ada api, cuman ketika kita tahu ada asap, maka otak kita mengatakan kada mungkin ada asap kecuali ada api. Pahamlah? Nah, kita memahami api ini, ya Allah, karena kita paham asap. Kita memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Kita paham api karena paham asap. Paham kah? Itu namanya dalalah. Nah, paham. Lain dalalah lain. Tuh sesat itu. Ini dalalah. Paham kah? Paham lah nih, Pak. Kita memahami satu perkara karena memahami perkara yang lain. Contoh, misalnya ini pulang. Contohnya masih pindah aja di kehidupan kita nih. Misalnya kita berjalan, ada melihat bendera kuning di muka rumah. Otak kita apa memahaminya tuh? Otak kita apa memahaminya? Hah? Ada orang kematian, ya Allah. Padahal kita kada tahu orang kematian, kada tahu saja, ya Allah. Cuman ada di sana bendera kuning. Iyalah. Ada kuning aja, ya Allah. Hijau kah? Di tadi hijau. Di TV kuning lah, ya lah. Di sini kuning. Ada misalnya bendera hijau kita lah. Ini soalnya lain-lain misalnya bendera hijau, ya Allah. Misalnya innalillah. Kita kan aslinya kada tahu pada ada orang mati di situ. Cuman ketika ada bendera itu, ya Allah. Nah, karena kita tahu bendera itu, maka kita tahu ada orang mati. Asalnya kita kada tahu, ya Allah. Tahu satu perkara sehingga mengakibatkan tahu perkara yang lain. Paham? Nah, itu dalalah namanya. Paham? Paham ada? Paham lah? Itu simpelnya kayak itu. Memahami satu perkara karena kita paham perkara yang lain. Misalnya pulang. Ini di kehidupan kita ini banyak kayak itu, ya lah. Misalnya Jako. Nah, ya Allah, aku di atas. Ya Allah, batok. Lalu pikir ikan, ya Allah, tabiat ikan mengatakan berarti Ustadz tuh sakit lakungan, ya Allah, ya lah. Asalnya ikan pada tahu bahwa aku sakit tapi ketika aku melakukan ya Allah, jika Ustaz sakit lakungan, ya Allah, berarti itu kan dalalah namanya, ya Allah. Paham batuk, ya lah. Lalu kita memaknai bahwasanya orang nang batuk itu sakit lakungan. Asalnya kan tahu sakit lakungan, tapi karena kita tahu ada batuk, nah paham lah. Lalu kita paham orang itu sakit lakungan, paham lah. Itu dalalah namanya, ya Allah. Paham? Simpelnya kayak itu. Atau lagi misalnya nih, ya kalau dia sama, aduh, ye. Berarti ada orang yang kasakitan kita tahu pada orang kasakitan, cuma karena ada aduh, ya Allah. Berarti ketika paham aduh, berarti kita di otak kita tuh ada, maksud otak kita tuh kalau aduh tuh biasanya ini kan karena ada pemahaman, kan ada akliyah, ada tabiiyah, ada apa namanya tuh, qat'iyah. Nah, kalau inya aduh itu lafziyah, tabiiyah. Tabiat kita kalau orang misalnya berkata aduh, ya Allah, tabiat kita mengatakan berarti orang sakit, berarti ya Allah. Asalnya kan kita tahu orang sakit, cuman ketika ada aduh, ya Allah, lalu timbul makna bahwasanya orang itu sakit, itu adalah namanya paham satu perkara mengakibatkan paham perkara yang lain. Paham? Simpelnya kayak itu. Paham?
Atau misalnya macam aja, misalnya ajis misalnya itu lah, ajis di mana bukan aja. Jis jamu apa kali itu? Ya jis, kata. Berarti apa? Mata kak? Kabur. Ya kalau syarat begitu tuh ya lah. Tapi itu bukan lapas, kalau syarat mana? Apa ham ini? Lalu kan timbul makna berarti ajis kah? Kabur. Paham kah? Itu dalalah namanya. Mau banyak lagi di saya gini. Tidak boleh contohnya, ya lah. Paham kah? Pasti banyak bikin kita ya lah, ya kan tidak tahu bisa. Ada patuh apa lagi? Awas, perhatikan. Paham tak kita? Dalalah, maksud dalalah tuh. Kafahmina al-jirmal ma'huda min lafzis sama'i, seperti pemahaman kita akan benda yang diketahui min lafzis sama'i, daripada lapas sama. Perhatikan, ketika misalnya jurang as-sama, jurang sama, kata sama ini kan sin mim alif hamzah. Kalau ketika jurang sama, jurang atau basicnya langit jurang. Nah ketika menyambut langit, lapas lawannya ialah nang dimaksud langit ini kan bukan nang kata langit ini adalah makna langit, paham kah? Nang dia yang di atas, paham kah? Kita paham langit maksudnya sesuatu nang dia di atas, paham kah? Lapasnya langit ya, kalau lah lapas langit ini bukan begitu ini. Maknanya adalah langit yang dia di atas, bukan langit nang lapas ini, bukan. Kita paham lapas ini maksudnya adalah timbul makna yang langit di atas, paham kah? Paham maksudnya lah? Paham? Kata-kata sini na il a in g i t ya nah, inilah. Ini menunjukkan makna langit yang di atas, paham kah? Lapas lakonnya dalalah namanya. Paham? Sama tadi asap tadi sama. Paham kah? Falabzus sama'i, maka bermula lapas sama, yusamma, dinamakan orang akan lapas sama, dalan akan dal, berarti yang menunjukkan, dal berarti wal jirmul ma'hud, dan jirim yang diketahui madlulan akan madlul, berarti sesuatu yang ditunjukkan. Nah berarti tadi ini berarti nah ini nah nih. Tadi kan nah nih asap ini dalam madlul kah? Asap yang menunjukkan yang ditunjukkan. Nah, ketika kita memahami asap, biasanya ketika melihat asap ya, kalau lalu di otak kita kadang mungkin ada asap kecuali ada api ya, kalau ya lah. Berarti asap ini dal madlul. Dal yang menunjukkan lah. Nah, bukan dal namanya. Ini yang ditunjukkan. Nah, paham pak? Tadi bendera hijau ya, kalau kemana dalnya, mana madlulnya, mana bendera lah. Kalau ya kalau karena tahu bendera maka kita paham ada orang mati, berarti kan tadi itu nang dal menunjukkannya, lalu nang ditunjukkan adalah orang mati, paham? Tadi falabzus sama yusamma dalan wal jirmul ma'hudu madlulan, maka lapas sama disebut dengan dal yang menunjukkan, wal jirmul ma'hudu, dan jirim yang diketahui disebut dengan madlul ya, langit di atas tuh ya. Jirim yang diketahui ya lah langitnya tuh, bukan lapas ini. Lapas ini hanya menunjukkan bahwasanya ada makna daripada ini, yaitu langit yang di atas, paham kah? Namanya dal dan madlul. Wad dalalatu, bermula dalalah, bihasabid dali, dengan apa hasab itu artinya lagi? Nanya-nanya bagian. Hah? Dari segi dalnya itu kan mana?
Sittatu aksamin, yaitu ada 6 macam, 6 bahagian. Ini 6 bagian dalilnya. Li'adad dalla, karena sesungguhnya dal imma ayyakuna lafzan, ada kala bahwa jadilah dia dal yaitu berupa lapas. Kal misalil mutaqaddimi, seperti contoh yang terdahulu. Mana tadi? Ya as-sama. Lapas as-sama, ya Allah menunjukkan langit yang di atas tuh, paham kah? Kita paham lapas itu, ya Allah ya Allah, kemudian menunjukkan langit yang dia di atas. Itu kan berupa lapas namanya. Atau misalnya baca main lapas nih. Apa yang lagi diantaranya? Contoh lapas apa? Banyaknya contohnya. Banyaknya contohnya. Tahu sekarang dulu karena ada habis nah. Sahabat ini bisa saja nabi ini yang deh. Atau ghaira lafzin, atau bukan lapas. Dalilnya bukan lapas. Kadukhanid dali ala nari, seperti asap yang menunjukkan atas api. Asap itu lapas lah. Kita melihat asap, lapas lah. Bukan lapas lah kalau. Ya kalau abadi dalilnya bukan lapas. Mana kalau inyana misalnya as-sama, itu berarti kan berupa lapas, paham kah? Ini ada berupa lapas, ada bukan lapas, paham kah? Berarti dal itu kalau kita tasjid dulahkan banyak. Mana nih? Masih dulu nih. Ada yang berupa lapas, ada yang bukan berupa lapas. Contoh lapas tadi misalnya as-sama, ya kalau itu lapasnya ada, yalah katanya ada. Kalau ini contoh bukan lapas nih, contohnya diantaranya tadi asap. Asap tuh lapas lah. Asap tuh berupa lapas lah, berupa kalimat lah. Kadalah berupa kata lah, kadalah. Asap nah. Atau kita melihat bendera tadi, berupa lapas lah. Kadalah. Ya kalau berarti ghairul lapas, ada lapas, ada ghairul lapas. Wa kullun minhuma, bermula tiap-tiap daripada keduanya lapas dan ghairul lapas. Imma yakuna dalan bil wad'i, ada kalanya bahwa jadilah dia yaitu dal bil wad', au bit tab'i, atau dengan tabak, au bil akli, atau dengan akal. Lalu dibagi pulang. Yang lapas ini ada 3. Wa kullun minhuma tadi imma ayyakuna dalan bil wada' bitabaq bil akal, berarti masing-masing 3. Nah, di sini ada yang namanya dal bil apa tuh? Bil wad'i gitu loh. Bil wad'i, kemudian dal bitabaq, kemudian dal bil akli. Nah, kemudian sini pulang. Setelah inilah sama lo dal bil wad'i dan bitaba dan bil akli, sama-sama dal, cuman ini menggunakan lapas, ini tidak menggunakan lapas. Wadak tuh maksudnya tuh sesuatu yang sudah disepakati, wadak namanya. Kalau misalnya lafziyah, wad'iyah,
berarti lapas wad'iyah, berarti lapas dan maknanya itu sudah disepakati deh berarti. Nah paham? Bila wad'iyah itu berarti sudah disepakati kan maknanya. Paham doanya? Ada lapasnya apa tadi ada tiga, ada dua lapas, ghairul lapas, kemudian tiap masing-masing itu ada tiga, ada wada, ada tabak, ada akal. Nah, paham? Perhatikan, misalu dalalati ghairil lafzil wad'iyati, contoh dalalah ghairul lafzi al wad'iyati. Dalalah yang bukan lapas, yang wad'iyah yang mana? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Dijenah ya Allah. Mana nih? Nih, yalah. Ini nang didahulukan di pembahasannya ini dulu. Soalnya kan nang dibahas dalam mantik tuh bagian sini aja nih. Makanya didudiakan. Soalnya sedikit panjang biasanya, karena nang panjang tuh di bagian sini. Soalnya nang dibahas di mantik tuh kan di bagian sini nih. Nih nah. Kalau kata panjang bisa. Nah, paham lah. Kalau ini didahulukan kena langsung banyak bukan mau, yalah. Ini dihilal lah. Perhatikan yang pertama ghairul lapas ialah dalalah ghairul lapas tapi wad'iyah atau bil wada' tadi istilahnya sini wad'iyah. Saya bingung wada'nya apa wad'iyah Ustaz ya. Tenang. Contohnya situ. Dalalatul isyarati, dalalah isyarah. Berarti itu lapas ada isyarah tuh. Bukan lapas lah. Ala makna na'am amla, atas makna iya atau tidak isyarah. Contoh misalnya nih isyarah nih, misalnya kayak nih apa maknanya? Tergantung daerahnya. Kalau ini dia apa dia bisa ada di dia tuh kan milihnya aja tuh apa? Katalah aja, katalah di dia aja. Ya kalau iyalah itu kan tergantung daerah masing-masing. Makanya kan buat iya lah tergantung apa namanya kesepakatan di daerah itu. Biasanya kan kalau di India ya kalau iyalah nehe terus kok nehe aja ya kalau iyalah. Yalah berarti kan kalau di kita iyalah kalau inya bahasa itu tuh unggul ke itu berarti ya kalau kayak itu ada ya Allah ya lah. Kalau kayak itu bang mantap ya Allah ya lah. Kalau kayak itu deh masa tergantung kayak ini tergantung aja di sini nah tergantung aja asal aja jangan yang kayak itu nah jangan tergantung. Saya balik pak, jangan kayak ini lah, tergantung sih. Jangan yang misalnya kayak itu kan jangan lah. Ya kalau ada aja tergantung. Masih belajar. Ya ini kan tadi kan belajar kata ngajar sekolah gitu, ngajar galat. Jangan kunci siapa? Ah berarti kan jelas lah tuh. Abung mata ya kalau makanya kayak gini orang aja kalau. Nah, itulah. Ah paham lah. Ya Allah tuh tergantung kesepakatan masing-masing. Paham lah? Tergantung kesepakatan masing-masing lain tergantung ya kalau ini tergantung lah coba deh tadi kan tergantung juga ya Allah gue terus bujung tahun paham nih itu berarti kan
isyarah itu bukan lapas, tapi wat iyah lakulah. Karena ada kesepakatan di sana untuk isyarah itu, paham kah? Wa dalalatun nuqushi 'alal alfazi, dan dalalah nuqus itu ukiran 'alal alfazi atas lapas-lapas, atas menunjukkan makna daripada lapas-lapas. Ada ukirannya misalnya ini yang lapas kan sama aja tuh isyarah juga. Berarti kan itu bukan berupa lapas. Ada kok ukiran kayak ini misalnya ini ya Allah. Itu berarti bukan lapas ke bagian sini berarti ya Allah. Nah. Paham kah? Kok ada kawan mana ukirannya ya? Bakal tahu harus beli. Ada tahu. Paham kah? Paham nih? Kemudian perhatikan yang kedua, wa misalut tabi'iyati, ya tabak nih. Ini masih yang ghairul lapas. Ini nah, tabak. Tabi'iyati. Tabi'iyah ini maksudnya tuh kebiasaan, menurut kebiasaan tabiat kita nih, nah, tabiat kebiasaan diri kita. Dalalatul humrati 'alal khajali, dalalah petunjuk warna merah 'alal khajali, atas malu. Khajal itu malu. Nah, ketika misalnya ya lah, ada orang ya, padahal muhanya itu kan habang ada, cuma ketika itu habang muhanya, nah muha habang ya, kalau itu mempunyai makna bahwasanya orang itu sedang malu, ya tergantung. Tadi kan bisa, ini kan di sini contohnya ada malu lah, kan bisa juga marah ya Allah, paham? Ini kan tergantung kesepakatan. Oh, kesepakatan bukan, ini tabiah, bukan kesepakatan. Ini kan kebiasaan kita tuh ketika orang itu muhanya habang menunjukkan orang itu sedang malu. Hah? Apa? Salah apa? Itu bukan tabiah, itu bukan, ini segi tabiah kita tuh melihat, maaflah, kalau sabun itu kan bisa muhanya habang bagus kan, ini kan maksud itu kan gitu, kan wajahnya kan muhanya tuh normal kan, cuman ketika itu muhanya tuh begini buat habang, kayak anak habang tuh, nah itu menunjukkan berarti tabiat kita mengatakan bahwasanya ini orang nih lagi supan. Nah, maaflah, kita tahu habang di wajah, ada makna dari habang di wajah itu menunjukkan orang itu supan. Paham warna habang di muha yang menunjukkan orang itu malu atau supan. Berarti kan itu bukan nafas lah tuh, ya lah. Yang ada tabiat kalau kita kan ini perhatikan, nah pahamnya tabiatnya itu di mana? Tabiat tuh, nang kita mengatakan tabiat nih, kita menghubungkan antara dal dan madlul itu, nah melalui tabiat itu. Tabiat, nah ketika misalnya kita melihat wajah orang itu habang ya Allah, lalu tabiat kebiasaan kita ini mengatakan, oh berarti orang itu supan ya Allah. Berarti kan antara dal dan madlul ini itu yang menghubungkannya, paham lah, tabiat kita ya Allah. Ketika melihat mau itu habang, lalu tabiat kita mengatakan, oh berarti orang ini lagi supan. Paham kah? Sama isyarat tadi lah, ketika kita misalnya melihat orang itu jorang ini ya Allah, wat iya kan, yalah, yang menghubungkan antara dal dan madlul ini kesepakatan. Oh berarti yalah, secara kesepakatan sudah terbiasa dah. Kalau orang baangguk itu menunjukkan itu setuju ya, kalau berarti kan mengaitkan antara dal dan madlul ini berupa wat iya tadi. Ada ini tabiiyah, tabiat kita langsung mengatakan, oh ini berarti orang lagi supan. Paham kah? Itu nang bagian namanya tuh, nah ya, wat iya, tabiiyah itu mengaitkan antara dal dan madlulnya. Paham kah? Wasufrati 'alal wajali, dan warna kuning atas takut. Ya kalau mau aja pucat, ya kalau pucat aja lalu kayak jurang tuh kada berdarah lagi muha. Ya kalau pucat takutan, ibadah mayi langsung muha pucat, nah yalah pucat pasti. Paham? Nah, lalu kan tabiat kita mengatakan berarti nyati berarti lagi takutan tuh tabiat kita, berarti kan mengaitkan antara dal dan antara warna kuning dengan rasa takut. Tabiat kita kalau mengatakan langsung, oh berarti orang ini lagi takutan ini, karena kita melihat warna kuning di muhanya tadi. Paham? Berarti kan tabiat kita mengaitkan antara dal dan madlul. Paham kah?
disebut ghairul lapas karena kan warna kuning bukan lapas. Yalah, disebut tabi'iyah karena tabi'iyah tadi, tabiat tadi nang mengkaitkan antara dal dan madlul. Paham kah? Ada pertanyaan dulu. Saya ini begitu. Lawan suara Alwin. Paham kan? Paham kan? Paham. Perhatikan yang berikutnya, wa misalul akliyati, dan contoh akliyah. Ini berarti ini nang gairul lapas tadi. Gimana? Bil gapli. Titik. Ini guring malayur lalu terambut. Nah, itu mah. Saya ingin soal lagi dah. Ayo, pas tu dia macam ni saya ingin tahu. Yang pede ya Allah. Apa itu lah pede ya Allah. Ini pede kok tambah aja ya Allah, kalau sakit. Kemudian dalalah akliyah ulang. Dalalatul alami ala mujidihi, petunjuk alam atas orang yang menjadikannya alam. Wa huwal bari jalla wa ala, bermula dia mujid itu yang menjadikannya itu alam, yaitu Allah Ta'ala. Ketika misalnya kita melihat alam semesta, lalu akal kita berpikir kada mungkin ada alam semesta kecuali ada yang menciptakan. Berarti kan dalilnya lah. Ya kalau alam semesta dalilnya lah. Kemudian batulnya siapa? Sang pencipta. Yang pencipta. Nah, lalu nama mengaitkan antara dalil dan batulnya apa? Akal kita lah kok. Ya lah. Kan bukan berupa lapas lah kok alam, bukan berupa lapas lah kok, berarti ghairul lapsi. Kemudian akliyahnya di mana? Ketika kita melihat alam semesta, lalu akal kita berpikir, ini ada alam semesta, kada mungkin kada itu pencipta, pahamlah? Berarti kan mengaitkan antara dal dan madlul itu akal, itu namanya dalalah akliyah, paham? Waddukhani 'alan nari, dan asap atas api. Kita melihat ada asap di sana, ya sana ada asap ya Allah. Apa aja akal kita? Berarti di sana ada api. Berarti kan menghukumi, mengaitkan antara asap dal tadi dengan api madlul itu apa? Akal kita loh. Akal ada. Ya kalau ketika kita melihat asap, akal kita kada mungkin ada asap kecuali ada api. Nah, berarti kan mengaitkan antara asap lawan api madlul tadi ada akal, dalalah akliyah namanya. Paham kah? Sama nang soalnya nang bentuk itu malam apa? Budahan lagi bagi aja lah. Bisa lagi punya ibunya. Apa lagi? Begitu mulai lah. Rancang aja lah. Nah, jalan itu dah, begitu lagi lah gitu. Lanjut gitu. Lah ya ajaran lain tuh. Iya. Terus sia Laila ada nuruti. Siapa ya ibunya? Coba perhatikan. Kemudian sudah habis pokoknya pembahasan sini. Nah ini dimantik pembahasannya bukan masalah ini. Ini dalam masalah ini bilang berikutnya nih. Perhatikan. Wa misalu dalalatil lafzil wad'iyati, dan contoh dalalah
lafzi al-wad'iyati. Nah, berarti lapas kemudian wad'iyah, berarti makna dan lapasnya sudah disepakati. Nah, pahamlah? Pahamkah? Wad'iyah tadi kan berarti sudah disepakati. Berarti kan kebahasaannya, maksudnya kebahasaannya sudah disepakati. Al-asadu, lapas al-asadu. Apa al-asadu? Bahasa kitanya singa lah, kalau bahasa kitanya ahli bahasanya aja, bukan makna, itu bukan makna. Al-asad itu kan bahasa kita singa, tapi bukan maknanya. Itu lapasnya aja nyar. Maknanya apa? Alal hayawanil muftarisi, atas hewan al muftarisi. Muftaris itu predator atau binatang buas, binatang pemakan, binatang buas lah. Lain buas-buas tuh nang sanat sidin dah, nang ngojin, nang siapa juga nama sidin, siapa nama sidin, tuan guru di sana, di baru bos di bos namanya Guru Ahmad bos, nah nang sidin bulang gerang apa, ya kalau tuh Guru Ahmad bos itu di bos sidin ada Guru Ahmad, ada kalau Guru Ahmad tahu lah. Datang mereka itu biasanya suah dah, bisa gini mau buat foto aja sidin. Ada kalau majlis apa, majlis dikir kah? Ada aja gua Ahmad bos nang jadi kenal sidin baju bergemes di bulan kenal nggak sidin tuh. Tuh gua lain itulah, ini muftaris nih maksudnya al hayawan, makhluk hidup. Al muftaris, hayawan ini maksudnya makhluk hidup lah. Muftaris ini maksudnya predator, binatang predator, binatang buas, bukan buas. Perhatikan lapas asad hamzah sindal. Nah, itu menunjukkan makna binatang buas. Paham? Makhluk hidup predator bahasa kita tuh. Pahamkah? Lapas asad tuh nah hamzah sindal atau lapas singa. Pahamlah? Lapas singa itu mempunyai menunjukkan makna binatang buas. Ada lapasnya lah kok. Nah, jawab misalnya al-asadu, misalnya asadu, lapas dari hamzah sindal, ini menunjukkan makna binatang buas. Pahamlah? Dari lapas asad, oh berarti kan maknanya adalah binatang buas, berarti kan ini lapas ini dalil menunjukkannya lah. Lalu makna yang ditunjukkan binatang buas itu madlul, ini dalil namanya. Nah, pahamkah? Paham? Makna daripada yang asad itu kan kita, oh asad, lapas asad, lalu kita paham ya lah, karena kita tahu asad, lapas asad, lalu kita paham bahwasanya binatang buas, berarti asad tudal hayawan muftaris madlul, berarti paham ah? Tetap asad hayawan muftaris. Nah, jurang itu singa, itu singa. Lapas ada dari singa tuh, itu singa jurang, berarti lapasnya lalu tuh. Lalu kita memahami ketika orang menyebut singa, berarti maksudnya binatang buas. Itulah. Wal insanu, dan lapas insan alal hayawanin natiki, atas makhluk hidup yang berpikir. Makhluk hidup yang berpikir. Ketika orang menyebut manusia jurang, berarti maknanya adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Paham? Berarti kan lapas insan itu menunjukkan makna manusia, makhluk hidup yang bisa berpikir. Berarti kan lapas insan itu dal namanya, madlulnya adalah hayawanun natik. Paham nggak? Paham? Kita tahu hayawanun natik itu karena kita ada lapas insan. Paham? Berarti kan lapas insan itu menunjukkan hayawanun natik. Berarti dalilnya itu. Paham nggak? Ya kalau kita yang mengaitkan antara dalil madlul itu apa? Iya lah kok, karena kan memang di kamus kan makna insan itu hayawanun natik. Dan madlul insan hayawan
Yang mengaitkan perhatikan insan dan kabar dulu apa deh? Ya kalau karena kan memang disepakati makna insan itu adalah yauna natik berarti kan apa namanya tuh buat lapasnya ada lapas insan ya kalau paham lah. Kemudian yang mengaitkan antara dal dan badul ini adalah wadiyah kesepakatan bahasa sudah makna insan tuh yauna natik. Nah, berarti ini namanya lapas lapsiyah wadiyah. Oh tadi nih. Lafzul insan. Nah, hayawan natik. Paham? Kemudian wa misalu tabi'iyati dalalatul anini 'alal maradi. Dalalah anin tuh merintih. Aduh, ya Allah. Aduh itu ada lapasnya ada lapasnya lo, iyalah. Ada lapasnya. Aduh, jadi lapas lo tuh. Lapas ada aduh tuh. Aduh, suara itu kan lapas lo. Ketika kita mendengar aduh, berarti apa? Menunjukkan adanya sakit. Alah alal maradi atas makna sakit. Beberapa lapas ada. Lapas lo, iyalah. Lalu kan mengaitkan antara aduh lawan sakit itu apa? Tabiat kita. Ya, tabiat kita mengatakan ketika orang aduh nyurang, berarti orang nang mengaduh itu dalam keadaan sakit. Berarti apa? Nang mengaitkan antara dalam aduh apa? Tabiat. Nah, berarti kan lafziyah, tabiiyah. Karena lapasnya ada anin tadi. Bidakan lawan nang ghairul lapas tadi apa? Muhahabang, menunjukkan sedang malu. Muhabang itu adalah lapasnya lah. Kadede. Cuman kan tabiat mengatakan bahwasanya kalau muhabang menunjukkan orang itu malu, berarti kan itu tabiiyah ya Allah. Cuman bukan ghairul lafzi. Paham? Wa'uh ala alamin bisadri, atas sakit di dada. Gitu kayaknya. Kayak banget. Kayak itu kah? Asma kah? Oh, enggak asma kan udah. Asma tuh. Nah, asma coba asma. Asma. Momon sebelah lagi. Kayak Asma tuh. Apa lah Asma ya, Pak? Asma Husna. Bukan Asma ini yang Pak. Sakit dada ya, Pak. Itu mungkin bisa menyamak itu kok mau obat sakit dada. Ini sakit dadanya lain menyamak tuh mau obat sakit dada. Hah? Bagi tipe bengek itu bunyinya. Ini nang bunyinya aja. Lain ini bunyinya lain bengek. Bengek apa ya, Pak? Siapa ada? Adakah? Ada bunyinya bengek ini. Oh, tebang aku. Itu tandanya. Tandanya gue enggak jenakan ya ngomong aku. Kayak bunyinya Pak. Abang nyata ada jelas dia oleh. Hilang aja. Ini kan tabiiyah gua mungkin di sana ada ya lah. Itu menunjukkan berarti orang nang bersuara melapaskan itu menunjukkan berarti orang tuh sakit dada. Itu kan nang mengaitkan antara lawan sakit dada itu berarti apa? Tabiat kita. Paham? Berarti tabiiyah namanya. Terusnya jangan. Bisa yang lain. Lalu sini aja mana? Sini udah bagus. Ya, tidak ada. Ada.
Kan bagus juga. Waktu bagus nah, terus ini bagus nah sudah. Ini udah bagus. Maksudnya bagus ya kalau cakanya kan udah bagus ya kalau kita bingung bagus sih. Ah io ya kalau lah. Coba ya pikiran ya kalau lah. Tapi kata Ibu Brik ini bisa tok. Di Ustad, nah cocok nih aja ya kalau nah cocok aja ya kalau lalu saya bilanya maknanya apa? Bila maknanya apa? Bila maknanya apa ya kalau nah ya kalau ya lah. Lalu tabiat ke akliyah kadang menghubungkan teradil makdul ya kalau ini lalu tidak perdebatan dia siapa ya lah tiga gitu ya lah. Gak bisa ya kalau ya lah. Ini menurut psiko aja pernah bacanya tapi sini ada sekolah ya ini anak jadi sini Asia Bilal, Syekh Bilal An-Najjar sini mana sini. Berarti kan tabiat kita yang mengaitkan antara dal dan madul. Kata kalimat lapas itu menunjukkan berarti orang tuh sakit dada. Sakit dada berarti kada sakit kah? Sakit dada. Sakit ada lagi dede aja yang lu aja bisa lo aja dia ya kalau ya lah jam aja jam kan dua aja mana dede aja nih jaga kan dede yang lu dede aja nah yang lu nah tadi ya lah saya beral aja wa misalul aqliyati dan misal akliyah berarti lapas lah lafziyah akliyah. Dalalatu kalamil mutakallimi dalalah perkataan orang yang berkata min wara'i jidadin dari belakang dinding dari belakang tembok ala hayatihi atas hidupnya. Contoh yang nyamannya itu misalnya kayak ini Syekh Bilal sini ada sini contohnya timsar lah. Misalnya ada kan orang gempa bumi ya Allah kemudian contoh lah kemudian banyak korban lalu timsar ini bercarian ya kalau bercarian lalu misalnya kan timsar ini mencari yang selamat ya Allah korban yang selamat nih kemudian ada nama ucap aku misalnya atau aku hidup misalnya kan di timsar siapa yang hidup bersuara lalunya aku hidup gini nah kata-kata aku hidup itu lapas laku tuh pas ada lapas laku ketika bersuara aku hidup dia ya kalau maka akal daripada orang yang mendengar mengatakan kada mungkin orang mati bersuara ya kalau berarti menunjukkan adanya orang yang hidup paham gak? Lapasnya aku hidup apa misalnya atau apa lapasnya bukannya mengeluarkan apa atau tolong misalnya lah berarti kan lapas tolong itu menunjukkan bahwasanya di bawah reruntuhan itu ada nang hidup ya lah. Kita tahu ada orang hidup ya karena kita mendengar lapas tolong. Paham? Berarti kan otak kita mengatakan ini berarti kan bersuara tolong berarti ada orang nang hidup kada mungkin orang mati bersuara tolong berarti antara dal dan badul apa nama hubungan? Akal. Paham gak? Was-surahi dalalatus surahi surah itu berteriak ala musibatin atas musibah nazalat yang bertempat oleh musibah bisarihi atas orang yang berteriak ya lah misalnya kita apa namanya ada gini orang yang apa namanya di pantai misalnya lah kemudian ada lautan tolong ini misalnya nih lalu kita kan berarti kita nang mendengar itu nang mendengar lapas tolong itu berarti orang ini dalam keadaan karena musibah bisa tenggelam apapun ya Allah berarti kan ketika kita mendengar kata tolong berarti otak kita berarti ini orang ini berarti perlu pertolongan paham gak? Ya kalau berarti orang dalam keadaan musibah lalu timbul kan akal kita ini kan mungkin orang tuh mengucap misalnya di pantai orang tuh misalnya bukan lautan ini kan di pantai tapi kita kan berenang ya kalau tapi ada orang yang sudah di apa namanya itu kita di pantai kan berenang
Orang di pantai juga, cuma orang berenang ya Allah. Lalu bilang tolong jurang. Berarti orang ini ditimpa musibah ya Allah. Asalnya kita kan tahu Allah. Karena ada lapas tolong, lalu kita tahu bahwasanya ini orang ditimpa musibah, bisa diselesaikan hiyo ya Allah. Ya Allah dikira sayangnya ya Allah. Paham lah. Berarti itu kan dalam lafziyah kata-kata tolong. Kemudian akal kita, oh berarti ini orang ditimpa musibah, kan mengaitkan antara tolong dan ditimpa musibah itu adalah akal. Berarti dalalah lafziyah akliyah. Nah, paham? Panjang kisah lagi nih. Wal mukhtaru, bermula yang dipilih, min hadhil aqsami, daripada ini bagian-bagian, ad-dalalatul lafziyatul wad'iyatu, yaitu dalalah lafziyah wad'iyah. Nah, alhamdulillah. Yang dibahas di mantik ini sebutin nih. Ini nah. Nih. Dalalah lafziyah wad'iyah ini nah. Ini tadi contohnya apa tadi sini? Bukan nih. Tabak apa tadi? Anin. Yalah. Itu jenazah saja makanya ya Allah. Nah, yalah. Kemudian akal apa tadi? Tolong yalah. Ada maknanya lah. Saya lagi lah. Diulah itu nah. Diulah kayak tasdir nah itu nah. Nah, supaya kamu paham. Kayak ada apa? Ini campur tulisannya lah. Kayaknya buat itu sebenarnya kan kalau nggak tambah ini bila gurunya tidak campur tulisannya muridnya kayak itu aja, coba cek ha. Iyalah. Bila gurunya tuh ada baik tulisan, biasanya muridnya tuh biasanya ada juga ada baik tulisan. Iyalah. Nya kok nggak tambah ini kayak cacing juga biasanya. Tapi biasanya kalau bisa kayak cacing kita biasanya ya Allah ya. Jadi bisa aja kan boleh nulis. Biasanya kan ada gitu lah, boleh nulis nah, cuman kan pandangan itu apa lalu boleh nulis nah, ada jenaka itu lalu kesan ada baik, tapi ada jadi saya nang bungol yang lainnya kadang nulis, patan bahagi patan sekolah kadang nulis, itu udah saya nang orang bungol sudah baik ya Allah ya Allah, nah mudah-mudahan buat ikan nih jangan nang dua jangan ya Allah, mana bungol terus ada baik ya Allah ya Allah, nah ya Allah, nyakawato tulisan baik, orangnya pintar, mau nyakawa ya Allah, aku tuh jimbang aku ya kalau aku tuh saya udah baik jadi saya lain, aku udah baiknya ya Allah. Soalnya ikan beki strategi ya Allah itu ada pokoknya naik sangka beki bagugan ya Allah ya Allah. Tapi cuma nyebut orang itu peleng deh. Jauh dah aku nulis ya Allah deh. Dipalari ya Allah tulisan ini ya Allah dipalari. Yalah. Kemudian coba kan bisa jam-jam ini. Berarti pembahasan kita inilah. Nah. Faqauluna al-lafziyatu, maka perkataan kami al-lafziyatu. Uji saja tadi kan wal mukhtar min hadhil aqsami ad-dalalatu al-lafziyatu. Nah, perkataan kami al-lafziyatu di sini mukhrijun, yaitu mengeluarkan li ghairil lafziyati, bagi selain lafziyah. Nah, berarti pembahasan di mantik bukan ghairu lafziyah, berarti lafziyah berarti dibahas bi aqsamihat salasati, dengan macam-macamnya yang tiga. Nah, berarti kata lafziyah itu dalalatul lafziyah itu berarti mengeluarkan ghairu lafziyah dengan pembahagian yang tiga. 1, 2, 3. Berarti ghairu lafziyah bil wadak, tabak sama akal. Itu kada tabuat di pembahasan. Cuma tetap dibahas sedikit ya lah. Wa qauluna al-wad'iyatu, dan perkataan kami al-wad'iyah mukhrijun lil lafziyati tabi'iyati wal aqliyati. Nah, kata wad'iyah itu mengeluarkan bagi lapas. Ini wad'iyah tadi mana deh? Ini wad'iyah ini nah. Watak tadi. Itu mengeluarkan lapas tabi'iyah dan aqliyah. Tadi kan sini keluar udah dari lapas. Lalu lapas pulang. Uji sidin lapasnya tadi kan tuh tadi kan ad-dalalatul lafziyatu al-wad'iyatu. Ad-dalalatul lafziyatu al-wad'iyatu. Nah, kata lafziyah ini mengeluarkan dari lapas, berarti ini yang dibahas olah. Kemudian berarti tidak jelek lah.
Berarti kata wadiyah mana sini? Nilaka wadah nih. Nah, berarti kata wadiyah tuh mengeluarkan ini, berarti ini kan dibahas kan. Nah, yang dibahas di mantik tuh ini aja berarti nah, paham nggak? Dalalah lafziyah wadiyah. Kenapa gedang nang dibahas ini aja? Soalnya dalalah lafziyah wadiyah tuh kan tadi kebahasaannya tuh jelas. Ya kalau seandainya misalnya ada lapas, kalau lapas tuh orang memaknainya berbeda, tinggal lihat kamus. Ya kalau maka selesai kisah. Ya ada nang menghakiminya kamus. Bukan kamus kita ini kan kamus ahli bahasa aja. Ini ada al-insan misalnya hayawanun natik, misalnya al-asad hayawan muftaris, itu ada kamu artinya makna daripada lapas, paham kah? Tinggal lihat di kamus jadinya kan jelas ya Allah maknanya, paham? Lain kamus nang kita ini kamus nang mindah bahasa aja itu lain itu, paham? Makanya nang dibahas itu ini aja yang paling jelas, yaitu dalalah lafziyah wadiyah. Nah, paham? Karena tadi kan antara bahasa dan makna itu sudah ada kesepakatan. Lalu kan tadi yang menjadi penghakimannya itu adalah kamus seandainya ya kalau ada nang maknanya ini tinggal di kamus ya selesai bisa. Kalau di akliyah mungkin kan akal orang berbeda ya kalau di kamus sudah kawa ya lah. Paham? Lalu dibahas soal ini ini jadi bahas bagian sini. Summa hadhihi dalalatu salah satu aksamin. Nah, berarti ini pulang nama. Kemudian ini dalalah berarti dalalah mana tuh? Lafziyah wadiyah. Nah, berarti itu apa tuh alif lamnya tuh? Hah? Nah, ya Allah. Kemudian ini dalalah yaitu terbagi tiga, dalalah lafziyah wadiyah terbagi tiga, mutabakiyatun watadammuniyatun waltizamiyatun. Ini penting ini. Penting lah usahanya ini belajar ya Allah. Menitnya aja lagi. Banyak umum usah menjaga tahun kata duduk usahanya kada paham betakon ini. Jangan nang kada paham berdiam nang paham berdiam. Ini bisa aja kan bagian sini paham, di sini kada paham ya Allah. Lo karena apa namanya bahasa kita tuh jangan ngerumpi namanya itu apa namanya? Ini bermujakarahan berpandingan nama masalah kitab lah. Jangan berpandingan dengan ada kekaguannya lah. Sudah bungul, pas tambah belum tambah bungul. Inilah. Bisa aja. Bungul, jangan ada bintang. Ketika kata itu disebut bungul, berarti di otak kita paham bungul harus paham pintar. Ya kalau lah, kita di otak kita tuh kada kau paham misalnya apa makna bungul, kita harus memahami makna pintar. Berarti kan bila bungul berarti ada pintar ya kalau di otak kita, tapi kan kalau di alam nyata bila bungul pasti ada pintar. Betul belakang apa lah? Ya, kalau di alam nyata betul belakang ada. Tapi di otak kita kan kita kada kalau memahami bungul kecuali memahami pintar. Berarti kan itu saling talazum namanya. Pernah kita biasanya karena bungul pintar itu insyaallah. Bagus. Oh, ada kayak gitu. Supaya kalian paham. Ada di sini. Berarti dalalah lafziyah wadiyah atau mutabakiyah kata deh. Mutabakah kan lah. Mutabakah. Kemudian yang kedua tadamun. Yang ketiga iltizam. Nah, asalnya kan dikit aja lah kok ya lah pembahasannya lo. Soal itu berapa pembahasannya di berapa 8 kah? Kalau diijakan ada kias ya, kalau ada qadhiyah ya, kalau ada qaul syarih ya, kalau gini pamol lah apa ya lah. Anak kayak ini lah. Kayak ini tadi anak ini jadi cocok, kecicit. Iya lah, apa itu bang? Paham tak dulu? Ini kada kawa kada paham nawa belajar gini. Maksudnya gini nah, alih kena paling kada belajar tahun nahu di mutadahaba dulu. Kawah, memang kalau kita belajar yang apa tuh, yang pada kitab kawah. Filsafat Islam.
Pintar bunyi tapi bunyi oh. Lanjut. Fal ula, maka bermula yang pertama. Berarti ini. Dalalatul lafzi, dalalah lafaz ala tamami ma, atas sempurnanya sesuatu. Wudi'a, yang diletakkan akannya itu sesuatu, lahu, baginya lafaz. Wudi'a, yang diletakkan itu tamami ma, misalnya atas itu sempurnanya sesuatu, lahu, baginya lafaz. Kadalalatil insani, seperti dalalah insan ala majmu'il hayawanin natiki, atas keseluruhan makna hayawan natik. Apakah contohnya al-insan, maknanya hayawan. Maksudnya tuh kayak ini nih, nah. Dalalatul lafaz, berarti ada lafaznya ya Allah. Ala tamami ma wudi'alahu, atas sempurnanya sesuatu yang diletakkan baginya itu lafaz. Maksudnya ketika kita misalnya ini kan lapas lah, ketika misalnya aku hada insanun, ini manusia. Nah ketika aku menyebut insanun, lalu ikam nang mendengar kata insanun tuh lalu memahami langsung maknanya, oh berarti maksudnya ini adalah makhluk hidup yang berpikir. Paham ada? Memahami seluruh makna yang ada pada lapas insan. Ini kan maknanya sini jadi dua bagian lah. Ketika jago ini manusia jago nah. Lalu ikam memahami jika nah, maksud dengan manusia itu kita memahami bahwasanya jika ini adalah makhluk hidup yang berpikir. Paham? Langsung memahami makna keseluruhannya. Paham? Paham? Hada insanun, ya kok ini manusia. Lalu ikam ketika mendengar kata manusia itu diberikan dalam pikiran ikam berarti jika ini adalah makhluk hidup yang berpikir, itu mutabakah. Artinya memahami seluruh makna yang ada pada lafaz tersebut. Pahamlah? Memahami seluruh makna yang ada pada lafaz tersebut, itu namanya mutabakah. Paham?